Assalamualaikum Sobat Muslimah, kembali lagi bersama aku, Aisyah, dalam program Teman Curhat. Aku kamu, curhat bareng yuk. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai takdir. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini. Oke, sekarang kita membahas mengenai takdir. Tapi sebelum itu, apa sih takdir itu? Takdir merupakan hukum sebab akibat yang berlaku secara pasti sesuai dengan ketentuan Allah yang baik maupun buruk. Nah, berbicara soal takdir, terkadang kita sebagai manusia sepertinya belum paham nih, kenapa Allah itu ngasih kita ujian, ngasih kita musibah, sampai akhirnya selalu yang kita ucapkan itu berkeluh kesah, pertanyaan ataupun rasa marah. Kenapa sih Allah tuh kayak gini? Kenapa sih aku tuh harus merasakan seperti ini? Kenapa sih kok hidup tuh susah banget? Pasti kita tuh selalu banyaknya mengeluh. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya apapun yang kita sudah alami itu merupakan takdir kita, mau baik ataupun buruk. Kita mulai ke curhatan yang pertama. Dulu aku pernah suka banget sama teman kecilku. Karena kita udah bersahabat sejak kecil, orang tua juga bersahabat sampai akhirnya kayak bakal jodohin. Tapi ada masa dimana hubungan mulai berubah. Dulu aku terpukul banget kehilangan orang itu, bahkan kenangan di keluarganya. Tapi setelah beberapa tahun aku sadar bahwa ternyata Allah jaga aku dari dia. Karena pada akhirnya dia menjalin hubungan dengan orang lain dan gak sesuai syariat, misalnya pegangan tangan, sentuhan, pelukan. Dan aku emang menghindari banget. Dan itu bikin aku bersyukur sampai sekarang, karena sampai akhir bisa menjaga diri tentu atas izin Allah. Masya Allah, semoga kita bisa mencontoh salah satu sahabat muslimah ini yang bisa menjaga dirinya dan juga menjaga kesucian kita sebagai seorang muslimah. Dan percaya aja bahwa apapun yang melewati kita itu bukan takdir kita, dan yang menjadi takdir kita tidak akan pernah melewati kita. Gitu sahabat muslimah, keep husnuzon sama takdir Allah. Kita langsung ke curhatan yang kedua. Aku pernah waktu lahiran anak kedua, tiap USG pasti minta dokter yang cek kelaminnya, dan dari awal kelihatannya cewek, sampai USG terakhir tetap cewek. Padahal dalam hati pengen banget anak cowok karena anak pertamaku cewek. Tiba waktu lahiran pas keluar Allah pasti cewek, agak nggak nerima. Tapi setelah ASI mulai rembes, kok tiba-tiba nangis, akunya ngerasa jahat banget sama anak sendiri. Dan aku mulai sadar ini pasti udah kehendak Allah, dan alhamdulillah sekarang anakku tumbuh menjadi anak yang soleha. Sekarang udah TKA, lulus Iqro 1, dan lulus Iqro 1 dalam waktu 1 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga anak sahabat kita dari Muslimah Daily Community ini sehat selalu, menjadi anak yang soleha, menjadi anak penyejuk bagi orang tuanya. Dan percaya aja, kadang tuh kan kita suka berpikir, kenapa ya Allah tuh gak memberikan apa yang kita inginkan. Tapi kita suka lupa ternyata Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi mungkin apapun yang sudah ditakdirkan sama Allah di kehidupan kita ini, itulah yang terbaik. Percaya aja, pasti semua itu sudah yang terbaik menurut Allah. Dan sekarang kita tinggal menjalani dengan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjut ke curhatan yang ketiga. Waktu lulus SMA benar-benar punya cita-cita untuk kuliah di negeri. Udah coba beberapa kali ujian tapi belum masuk juga. Dan di akhir ternyata bisa masuk Universitas Negeri di Solo. Tapi apa daya, orang tua aku belum bisa membiayai aku kuliah di negeri, sedangkan teman-teman aku banyak yang kuliah di negeri. Sekalipun daftar di swasta, biaya pun gak sedikit. Akhirnya aku harus kerja untuk mengisi waktu luang. Di tahun berikutnya, aku coba lagi untuk kuliah di negeri. Dan seperti sebelumnya, beberapa ujian gagal, tapi alhamdulillah di akhir perjuangan aku masuk di salah satu Universitas Negeri di Jakarta. Dan dapat beasiswa full sampai akhir masa kuliahku. Sekarang sudah lulus dari universitas, rasanya benar-benar senang banget. Allah memang selalu memberi yang terbaik untuk hambanya. Masya Allah, ikut senang dengarnya. Percaya,
aku tuh juga kadang di beberapa case dalam kehidupan ini kita mikir ya, kenapa ya Allah tuh sering banget membuat kita gagal. Entah itu gagal masuk universitas yang diinginkan, entah itu gagal dalam masalah-masalah yang lain gitu, yang membuat kita tuh kayak kenapa ya, apa yang salah sama diri aku ya, aku harus kayak gimana, padahal aku udah mencoba sebaik mungkin, aku udah ikhtiar sebegitunya, tapi kenapa Allah tuh selalu gagalin aku dalam keinginan aku ini. Terus ternyata setelah berjalannya waktu, Allah itu punya hikmah yang luar biasa tanpa kita sadari. Dan kita baru menyadari pelajaran yang bermakna itu setelah kita gagal tadi. Jadi, percaya aja bahwa Allah itu tidak menunda-nunda sesuatu ataupun menyegerakan sesuatu kalau itu yang terbaik menurut Allah. Jadi, mau itu baik ataupun buruk, itu sudah atas izin Allah. Kita sebagai hambanya mungkin awalnya ngerasa kayak ya Allah sedih ya Allah kenapa ya gitu, tapi setelah itu coba bersyukur, berterima kasih sama Allah, ya Allah terima kasih, mungkin ini sudah yang terbaik, karena kita tidak pernah tahu jika memang itu yang kita inginkan tercapai, ternyata ada hal-hal yang di luar kehendak kita ataupun di luar kendali kita kan. Jadi percaya aja sama rencana Allah itu pasti sudah yang terbaik. Semangat sahabat muslimah, kamu terbaik. Oke, kita lanjut ke curhatan selanjutnya. Sekarang aku kelas 12, waktu itu pas masih kelas 9 sebelum UN, aku tuh bilang sama orang tua mau lanjutin sekolah di SMA negeri, impian aku dari kecil. Karena aku mau banget masuk IPS. Tapi orang tua aku kurang mendukung karena ada suatu hal. Dan akhirnya aku disuruh untuk masuk ke SMK swasta yang berwawasan pesantren. Saat itu aku merasa ya Allah kok kayak gini, padahal itu kan momen yang aku nantikan dari kecil. Tapi aku juga mikir mungkin ini yang terbaik untuk aku. Dan alhamdulillah saat itu aku mulai belajar untuk menjadi lebih baik karena dipertemukan dengan teman-teman yang lebih baik dari aku, apalagi berasal dari pesantren. Juga mau mengajak dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi setiap Allah itu ngasih ujian ataupun cobaan, pasti pertama kita kayak nanya, ya Allah kenapa ya Allah kok gini sih gitu. Tapi jarang banget kita tuh ketika dikasih ujian sama Allah, kita tuh berterima kasih sama Allah itu, karena ujian itu hadir karena Allah sayang sama kita dan itu sudah menjadi takdir kita yang terbaik. Nah buat tadi sahabat muslimah tadi, mungkin itu adalah doa dari orang tua kamu, dan percaya dan mungkin sekarang kamu sudah paham bahwa semua orang tua dan termasuk orang tua kamu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Kenapa mungkin orang tua kamu menginginkan kamu masuk di lingkungan pesantren? Karena mungkin orang tua kamu takut kamu anak yang disayang ikut ke pergaulan tidak baik. Kan kita tidak pernah tahu misalnya kalau kamu masuk ke SMA negeri, tapi Allah itu menaruh kamu di tempat yang baik, makanya kamu selalu dilindungi dan dikelilingi dengan orang-orang baik. Maka insya Allah kamu pun akan terus menjadi baik. Aku juga dulu sempat di tahap yang kayak aku ngikutin orang tua aku masuk boarding school, karena cuma setahun doang sih. Tapi aku tuh saat itu tuh udah meronta banget, kenapa sih aku harus masuk boarding school, kenapa sih. Tapi padahal orang tua itu tahu dan kepengen yang terbaik untuk anaknya, dan percaya aja bahwa orang tua kita itu nggak akan pernah menjobloskan nggak pernah yang namanya membawa anaknya ke arah yang tidak baik, karena menurut aku orang tua itu tahu mana yang terbaik untuk anaknya gitu. Jadi sayangilah kedua orang tua kalian, bersyukur, dan apapun yang orang tua kalian bilang nurut aja, karena selagi kalian single nih sebagai muslimah, ridho Allah adalah ridho orang tua. Nanti misalnya kalau kalian sudah menikah, ridho Allah adalah ridho suami. Jadi selagi sebelum menikah, yuk sayang sama orang tua, cari sebanyak-banyaknya ridho orang tua. Sekarang kita lanjut ke curhatan yang terakhir. Aku usia 21 tahun sekarang. Aku ngerasa takdir aku berat, yaitu aku di usia muda sejak umur 16 tahun ayah aku sakit. Dan aku harus selalu merawat
dan ngejagain ayah aku sendirian. Pas itu ibu aku masih kerja. Kebetulan ayah aku sakit saat itu, aku selalu libur semester. Dan aku harus ngejaga ayah aku, bertanggung jawab menjadi wali ayah aku. Aku ngerasa takdir itu belum pantas buat aku rasain, dimana aku seusia itu asik-asik main sama temen dan lain-lain. Dan ayah aku sakit komplikasi berkelanjutan hingga sekarang. Sempat aku merantau ke Jakarta, ibu aku yang ngurus ayah aku. Sekarang aku magang di kota asal aku, ayah aku harus sering-sering lagi ke rumah sakit. Ini beneran udah takdir aku, tapi aku yakin mampu melewati semua ini, insya Allah. Keren banget nih sahabat muslimah satu ini. Kamu menjadi orang yang Allah pilih untuk merawat ayah kamu dan meluangkan waktu muda kamu bersama orang tua kamu. Mungkin tanpa kamu sadar, di luar sana banyak loh yang menantikan waktu bersama ayah, mungkin kan. Nah, kita udah sama-sama buat ayah kamu, semoga Allah angkat penyakitnya, terus Allah kasih sehat lagi, dan kamu pun sama ibu kamu sehat selalu, dan harus lebih kuat dari ayah kamu, karena kalau kalian kuat, insya Allah ayah juga kuat. Kayaknya emang aku adore banget, aku kagum banget sama kamu, kerelaan hati kamu untuk meluangkan masa remaja kamu untuk mengabdi untuk ayah kamu. Insya Allah ladang pahala buat kamu, surga untuk kamu. Kamu harus bersyukur karena mungkin tanpa kamu sadar di luar sana banyak nih yang ingin merawat ayahnya tapi nggak bisa, atau bahkan nggak ada waktu untuk berdua sama ayahnya. Dan kamu dipilih sama Allah untuk bisa merawat ayah gitu. Hebat banget, kamu hebat, udah bisa melewati semua ini. Insya Allah ayah akan segera pulih, amin. Dan kamu juga bisa terus semangat, sabar dan kuat, dan percaya aja bahwa apa yang Allah gariskan ke kita itu, walaupun kadang kita sulit menerimanya, walaupun kadang kita tuh susah untuk menerka-nerka kenapa ya Allah tuh ngasih ujian ini ke saya gitu, kenapa saya, pasti kan banyak pertanyaan itu di hidup kita. Tapi percaya aja, Allah itu sayang sama kita. Kadang mungkin emang takdir itu gak sesuai dengan harapan kita, tapi percaya aja, di balik itu semua selalu ada hikmah dan pelajaran yang gak ternilai harganya. Dan insya Allah ketika kamu bisa menerima takdir dan sabar akan takdir yang Allah udah gariskan itu, semoga itu menjadi ladang pahala buat kita dan surga untuk kita kelak gitu. Luar biasa episode kali ini, pemirsa dong. Ya itulah ya sahabat muslimah. Semoga aku sampai speechless, aku sampai nggak tahu nih mau ngomong apa. Itu tadi curhatan dari sahabat muslimah kita. Semoga kita selalu bisa menjadi mandiri yang selalu berhusnuzon sama Allah, selalu berbaik sangka sama takdir Allah, selalu berterima kasih bukan cuma saat Allah kasih bahagia, tapi juga saat Allah kasih ujian. Dan semoga kita bisa menjadi muslimah yang selalu bisa menerima takdir kita dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun kita sebagai umatnya, kita sudah lahir di dunia ini, kita pilihan Allah, yang mungkin Allah sudah percaya bahwa kita bisa melewati takdir kita bisa melewati semua ujian yang Allah kasih dengan cara Allah gitu. Semoga kita selalu didekatkan sama Allah, kita semoga selalu diberi kekuatan, kesabaran untuk melewati segala ujian yang Allah sudah kasih. Karena percaya aja, semua yang Allah takdirkan, semua yang Allah sudah tetapkan, itu yang terbaik untuk kita semua. Oke, sahabat muslimah, terima kasih sudah menonton
Semoga bisa bermanfaat, kita sama-sama belajar, saling mengingatkan. Dan buat kamu yang mau ikutan curhat juga, bisa banget langsung gabung ke Muslimah Daily Community dengan cara klik link di description box di bawah ini. Akhir kata, aku mau minta maaf misalnya kalau ada salah-salah kata. Kita sama-sama belajar karena aku kamu curhat bareng yuk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.